Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan pada event hari ini. Perkenalkan saya Faizi, selaku host yang akan mendampingi rekan-rekan semua hari ini belajar bersama di Sekolah Indowira Wiragama Investa 2024. Hari ini kita akan masuk ke kelas level 2 gitu ya di langkah satu, langkah pertama yang akan nanti dipimpin oleh Coach Santi gitu ya. Kebetulan Coach Santi sudah ada di tengah-tengah kita, boleh sapa dulu sedikit Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Coach Santi akan mendampingi kelas kita sampai kurang lebih 90 menit ke depan, sehingga rekan-rekan bisa belajar bersama tentang hari ini topiknya sangat menarik sekali, yaitu tentang strong leadership gitu ya, atau kepemimpinan yang tangguh atau kuat gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, izin saya untuk memaparkan sedikit tentang program Wiragama Investa 2024 kembali gitu ya. Jadi kompetisi Wiragama Investa 2024 tahun ini atau tahun 2024 merupakan rangkaian banyak acara ya yang sudah dimulai dari Juli kemarin. Kita sudah mulai pendaftaran dan berakhir di 31 Agustus kemarin untuk pendaftarannya gitu ya. Meski begitu masih banyak sekali rekan-rekan yang masuk ke grup gitu ya yang mendaftar. Jadi semoga nggak ketinggalan kelasnya nih ya. Oleh karena itu saya tadi umumkan kembali untuk bisa masuk ke level masing-masing sesuai dengan kriteria bisnisnya. Jadi Wiragama Investa 2024 ini bukan hanya sekedar kompetisi ya, tapi juga kami menyediakan ada sekolah bisnis yang di mana sekolah bisnis ini kemudian terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama yaitu sekolah wirausaha diisi oleh tiga level UMKM mulai dari level 0 di mana belum memiliki usaha, lalu level 1 ketika sudah memiliki usaha tapi masih sendiri atau single fighter gitu ya. Atau mungkin dalam istilah cash flow quadrant itu self employee ya, masih kerja sendiri. Lalu kemudian di level kedua yaitu di tempat rekan-rekan semua yang ada di sini adalah ketika sudah memulai bisnis dengan tim gitu ya, artinya punya pegawai atau punya karyawan. Setelah itu masuk ke bagian scale up. Jadi startup di sekolah wirausaha, lalu masuk ke scale up ini di sekolah leader ya, nanti sore akan kita mulai yaitu untuk level 3 dan level 4. Nah, di mana yang level 3 ini fokus bagaimana untuk growing agar bisa cepat-cepat punya cabang gitu ya. Dan di level 4 ini agar kemudian bisa masuk IPO atau layak invest gitu ya. Nah, rangkaian ini insya Allah akan berjalan di bulan September dan Oktober ini di setiap hari Minggu. Jadi jangan sampai tertinggal untuk level 2 sendiri, jadwal kita jam 1 siang sampai jam 14.30 gitu ya. Absen nanti akan saya bagikan, sekali lagi ya, absen akan saya bagikan linknya nanti di akhir paparan gitu ya. Nanti di akhir paparan dari coach, mungkin langsung sesi tanya jawab. Nah, di situ saya akan bagikan link absennya. Jadi tidak ada yang bertanya link absen di grup WhatsApp karena saya tidak akan bagikan. Karena link absen itu khusus untuk yang hadir Zoom, bukan yang hanya di WhatsApp saja gitu ya. Jadi spesial untuk teman-teman yang menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom pada kesempatan sore hari ini. Masih siang ya, siang hari ini. Oke, itu kemudian nanti rangkaian acaranya berlanjut, kita akan ada bazar franchise juga dan kemitraan. Jadi teman-teman yang sudah masuk ke level 3, 4 gitu ya, 3 atau 4, yang kemudian membuka peluang untuk kemitraan atau cabang atau franchise, itu nanti bisa buka bazar. Dan harapannya dari situ banyak mitra atau cabang yang terbentuk gitu ya, yang mungkin nanti ada yang tertarik untuk gabung franchise-nya atau gabung mitranya, dipersilakan nanti kami fasilitasi. Lalu masuk ada inkubator, ada akselerator, ya selama kurang lebih 1 bulan. Lalu dilanjut ke pitching ya teman-teman, nanti akan presentasi.
untuk kemudian siapa yang bisa mengambil hati investor gitu ya, nanti akan mendapatkan permodalan kurang lebih senilai 100 dengan total ya 100 juta rupiah. Itulah rangkaian dari kompetisi Wiragama Investa 2024. Jadi sampai akhir tahun nanti ya agenda kita sudah full nih. Jadi dipastikan teman-teman jangan melewatkan satu informasi pun di grup gitu ya. Silakan berdiskusi, silakan berkenalan, silakan berjejaring tapi tidak berjualan ya. Nanti berjualan mungkin di luar forum. Kita fokusnya di sini belajar aja, belajar dan kompetisi dengan baik. Baik teman-teman, saya harap teman-teman sudah menyiapkan waktu dan tempat yang kondusif untuk belajar gitu ya. Saya juga mendapatkan informasi dari banyak teman-teman sebelumnya. Ada yang sambil bisnis, ada yang sambil buka bazar. It's okay teman-teman ya, asalkan mungkin bisa fokus. Eh, Asalkan bisa fokus ya, terus kemudian menyimak materinya sampai akhir nanti. Kurang lebih mungkin pembukaannya seperti itu ya teman-teman. Dimohon banget kalau ada yang bisa on cam, silahkan on cam gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman serius menyimak materinya atau mungkin tanda kutip tidur-tiduran gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi diusahakan mungkin teman-teman on cam kalau memang bisa on cam gitu ya. Terus kemudian aktif berinteraksi. Silakan nanti gunakan kolom komentar. Izin teman-teman di mute ya suaranya. Kenapa? Karena nanti seiring perpemaparan materi, khawatirnya ada suara-suara yang kemudian mengganggu suara mentor gitu ya. Jadi kami mute. Interaksinya lewat mana? Kalau begitu bisa lewat kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya gimana? Boleh di kolom komentar atau nanti menunggu di sesi tanya jawab di bagian akhir setelah selesai pemaparan gitu ya teman-teman ya. Semoga aturan ini bisa dipahami ya. Jadi teman-teman bisa belajar secara maksimal, secara kondusif gitu ya. Saya ulangi lagi, jadi link absen nanti akan dibagikan setelah pemaparan. Lalu kemudian diharapkan on cam bagi yang tidak berhalangan, lalu kemudian diusahakan untuk ya bolehlah nanti cari tempat yang baik ya, sinyalnya baik. Jadi kalau di sini sih alhamdulillah lancar gitu ya. Jadi kalau merasa putus-putus berarti bukan dari saya ya, tapi dari teman-teman masing-masing. Silakan cari sinyal yang paling baik gitu. Itu saja mungkin ya teman-teman, silakan aktif berinteraksi dan tanya jawab gitu ya. Untuk gini ya, apa lebih banyak lagi materi atau ilmu yang bisa didapat. Karena kalau cuma menyimak aja itu paling dapat 20% dari materinya. Kalau menyimak mencatat bisa 30-40%. Tapi menyimak, mencatat, kemudian aktif berinteraksi, tanya jawab itu bisa sampai 80 hingga 90%. Jadi maksimalkan teman-teman ya, sudah difasilitasi oleh Wiragama Investa. Ini kalau undang Coach Santi mungkin teman-teman tiketnya 1 juta, 2 juta lebih gitu ya untuk bisa menghadirkan beliau gitu ya. Jadi dimanfaatkan sekali waktu beliau hadir hari ini gitu ya, teman-teman agar bisa mendapatkan ilmunya dengan maksimal. Baik, sebelum lanjut, saya ingin izin untuk memperkenalkan pemateri kita pada kesempatan hari ini. Ada Coach Santi ya, yang hari ini sudah spesial sekali ya hadir di tengah-tengah kita ya. Dan dandannya juga sudah luar biasa nih, cantik sekali gitu ya. Dan insya Allah beliau akan membawakan tentang materi strong leadership atau kepemimpinan yang tangguh khususnya di dalam bisnis. Mungkin saya sedikit membacakan profil beliau ya. Beliau adalah founder dari PT Shantika Fashion Jaya. Nah, ini teman-teman yang mungkin bisnisnya fashion bisa banget nih tanya-tanya dan konsultasi dengan beliau. Ketua dari LP3H dan P3H Yayasan Matahari di Jawa Timur, fasilitator nasional BPOM. Ya, ini teman-teman juga yang punya makanan atau skincare atau herbal, boleh ditanya-tanya tentang BPOM. Lalu Garda Transbumi Kementerian Koperasi UMKM, Master Mentor Mikro Mentor Indonesia, Mentor Fokus UMKM dan Sigap, dan juga Ketua Kenara. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan berikan mikrofonnya kepada Coach Santi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Coach. Oh, baik, terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Salam. selamat siang untuk yang beragama lain. Mohon izin untuk share screen dulu ya. Silakan Coach.
Belum keluar ya, tadi screen saya keluar tadi soalnya. Saya langsung dipilih di PowerPoint-nya, Coach. Nanti untuk Ya, mm, oke, sudah muncul, Coach. Boleh di udah ya. ya, tinggal di slideshow aja. Hmm. Sip. Oke, rekan-rekan semuanya, selamat menyimak materinya. Silakan, Coach. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang satu materi yang cukup menarik. Nah, ini namanya strong leadership. Ini adalah level 2, langkah 1 yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu, karena ini adalah satu titik langkah awal bagi kita untuk membangun suatu tim yang kuat. Jika Bapak Ibu merasa sudah punya tim, tapi timnya masih bongkar pasang, keluar masuk, nah ini patut dipertanyakan. Nah, kita sekarang akan belajar bersama-sama di sini. Sebelumnya kita masuk ke quote dulu ya. Jadi pesan-pesan bijak dari orang hebat. Ini saya ambilkan dari Steve Jobs. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Jadi inovasi itu akan membedakan Bapak Ibu antara siapa pemimpin dan siapa pengikutnya. Menjadi pemimpin bukanlah tentang meraih suatu kekuasaan, tetapi tentang memberdayakan orang lain. Ingat ya, memberdayakan orang lain. Berarti ada orang lain yang ikut dilibatkan di sini. Jadi bukan hanya single fighter. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Nah, sekali lagi, Steve Jobs menekankan bahwa teamwork itu sangat-sangat penting sekali dalam suatu bisnis. Karena kesuksesan nggak hanya dari satu orang saja, tapi itu adalah kerjasama dari suatu teamwork yang sangat baik. Ini tadi profil saya sudah sebagian dibacakan oleh Coach. Nah, bagi yang ingin nanti mungkin tanya jawab secara personal, mungkin tanyakan tentang BPOM dan sebagainya, ini adalah nomor kontak saya. WA-nya di 081233238319, terbuka ya untuk Bapak Ibu. Ini adalah email saya, santioktaviautami@gmail.com, dan ini juga adalah Facebook saya. Silahkan kalau mungkin mau tanya-tanya. Nah, ini adalah sertifikat dari BNSP saya. Kebetulan saya sangat menyukai banyak bidang, baik itu kewirausahaan, batik, fotografi, media sosial, digital marketing, koperasi, halal. Nah, itu kayaknya semuanya saya ingin menguasai karena saya ingin menjadi pendamping UMKM yang bisa membantu Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke tentang hal-hal ini. Jadi nanti monggo bisa kontak-kontakan secara personal. Ini adalah TikTok saya karena saya penggemar TikTok juga. Ada Santi Oktavia Utami dan Santi Oktavia Utami Official. Nah, sekarang kita mulai masuk nih kurikulum UMKM level 2. Kita belajar apaan sih di sini? Nah, di sekolah wirausaha ini, sekolahwirausaha.id ini, Bapak Ibu itu sekarang ada di level mana? Nah, kita punya 3 level di sini. Level 0 itu untuk Bapak Ibu yang masih belum memiliki suatu usaha. Jadi masih nol, masih pingin join, masih berupa startup. Nanti masuk ke level 1, Bapak Ibu nanti sudah mulai punya usaha, tapi masih jadi dirjen, direktur ijen, apa-apa sendirian, ya kan? Nah, begitu nanti masuk di level 2, Bapak Ibu sudah mulai usahanya mulai mapan, tapi sudah butuh tim. Gimana cara mengendalikan tim ini supaya bisa bergerak bersama-sama, sebagian roda kita bisa berlayar bersama, nah seperti ini. Nah, di level 2 ini ada beberapa kurikulum nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan di setiap hari Minggu. Dan jangan di skip ya, jangan dilewatkan. Eman banget, karena materinya benar-benar sangat menarik dan luar biasa. Dan bisa membantu Bapak Ibu untuk tumbuh kembang bersama. Level 1 ada strong leadership. Nah, gimana cara kita membangun tim yang kuat?
Jadi pastikan Bapak Ibu itu harus punya jiwa leadership yang kuat dan bagus. Berikutnya nanti ada goal bersama. Minggu berikutnya ada aturan permainan, action plan, support training dan delegasi. Nah ini. Sampai nanti ada keterlibatan penuh dan manajemen keuangan. Karena banyak juga Bapak Ibu itu merasa, saya tuh udah punya banyak penjualan misalnya, tapi kok boncos terus ya. Nah nanti ini materi terakhir paling menarik Bapak Ibu. Oke? Jadi jangan ditinggalkan tiap minggunya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, strong leadership. Di sini ada goal langkah 1 yang harus akan kita capai bersama, yaitu sebagai UMKM, Bapak Ibu harus tahu karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang leader untuk membangun timnya. Karena tanpa ini, Bapak Ibu hanya akan memiliki tim tapi kosong. Sukar untuk digerakkan, sukar untuk dikendalikan. Nah, ujungnya bisa buyar. Dan kalau sudah bergerak sendiri-sendiri, otomatis tujuan kita nggak akan tercapai. Oke. Nah, sekarang di strong leadership ini, kisi-kisi apa sih yang Bapak Ibu akan pelajari? Tolong disimak, karena nanti PR-nya juga berasal dari sini loh. Jadi kita akan pertama kali belajar tentang definisi dari leadership ya, atau kepemimpinan ini. Berikutnya adalah jenis-jenis leadership, karena ada banyak jenis leadership. Tipe leadership, pilar atau tiang dari suatu leadership. Definisi dari leader atau pemimpin sendiri apa ya, apa bedanya dengan bos. Nah, itu di sini nanti kita nomor 5 pelajari. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang leader? Fungsi dari leader, tanggung jawab leader, bagaimana menjadi leader yang hebat nih. Nah, berikutnya lagi nanti, wah, mohon maaf, keklik. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus tahu struktur organisasi bagaimana yang Bapak Ibu harus bentuk, juga memahami karakter dari struktur organisasi Bapak tersebut berserta dengan SOP-nya. Tim apa yang harus ada di dalam satu bisnis? Karena nggak semua bisnis itu harus memiliki tim yang lengkap, tergantung dari kondisi yang ada di dalam bisnis Bapak Ibu sendiri. Oke, sekarang kita mulai masuk ke yang pertama. Definisi dari leader atau kepemimpinan. Kalau menurut KBBI, leadership itu artinya secara harfiah adalah kepemimpinan. Dia itu adalah satu keterampilan, skill, atau kemampuan kita untuk mempengaruhi, untuk memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan bersama. Jadi dia teknik agar kita bisa menggerakkan seseorang. Menggerakkan itu tidak harus berarti menyuruh Bapak Ibu. Kadang-kadang suatu perintah itu tidak harus berupa perintah. Terutama kalau kita itu mendapat seorang pegawai yang rodok-rodok mokong gitu istilahnya. Jadi saya punya cerita di sini. Kebetulan suami saya bekerja di Abu Dhabi, di ADNOC perminyakan. Nah, beliau sebagai orang Asia, Indonesia itu kecil. Saat itu beliau punya beberapa kru itu adalah orang Afrika dan tubuhnya tinggi besar. Waktu itu beliau bermaksud untuk menyuruh pegawainya tersebut untuk memindahkan drum minyak. Tolong dong pindahin drum minyak itu ke sebelah sana. Nah, apa yang terjadi? Si pegawai itu merasa badannya tinggi besar. Dia adalah pemilik dari negara tersebut. Kebetulan waktu itu wilayahnya adalah ada di Afrika Selatan. Jawaban beliau itu adalah seperti ini. Loh, Bapak itu mengira kami ini masih budak ya? Kok nyuruh-nyuruh kita? Akhirnya suami saya berpikir seperti ini, berubah. Loh, kami tidak menganggap Bapak sebagai budak. Kami menganggap Bapak itu sebagai orang yang kuat. Ah, masa sih? Katanya. Loh, justru saya itu ingin tahu apakah benar kalian itu orang-orang yang bangsa yang kuat. Sekarang saya nggak percaya kalian itu adalah bangsa yang kuat. Wong kalian disuruh ngangkut satu drum aja lo nggak bisa.
Apa jawabannya? Oh, kalau saya tahu gini, jangankan satu, Pak. 100 itu akan saya angkut. Dan dengan senang hati, mereka itu akhirnya mengangkut drum-drum itu. Nah, itulah dia. Skill untuk menyuruh, mempengaruhi, memotivasi. Jadi ternyata tidak harus berupa perintah. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan belajar jenis-jenis leadership. Nah, karena ini adalah gimana caranya kita mengarahkan suatu kapal itu bisa berlayar bersama. Nggak mungkin kan yang satu belayarnya ke utara, satunya ke selatan. Nggak nyampe nantinya. Jenis leadership di sini saya akan mempresentasikan 4 buah leadership yang umum. Karena sebenarnya masih banyak tipenya. Yang paling umum yang Bapak Ibu pelajari saat ini adalah business leadership. Yang berikutnya adalah organizational leadership, team leadership, dan license leadership. Nah, apaan aja kan? Bikin penasaran? Nah, business leadership itu adalah kemampuan untuk menunjang kemampuan seorang pemimpin agar dia bisa berpikir secara strategis dan dia memiliki kemampuan untuk mengontrol suatu proses. Berikutnya, organizational leadership. Kalau tadi yang bisnis tadi itu orientasinya adalah cuan, cuan, dan cuan. Profit, profit, dan profit. Baik itulah dia jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau organizational leadership tidak seperti itu. Dia bisa bersifat secara memperoleh laba atau nirlaba alias tidak untung. Tidak melulu keuntungan. Jadi kepemimpinan organisasi atau organizational leadership OL ini adalah praktek mengelola dan membimbing individu untuk menerapkan suatu strategi yang strategis bagi organisasi. Tujuan dia itu adalah gimana agar bisa membentuk budaya organisasi yang mendorong kinerja dan pertumbuhan dari organisasi tersebut, baik itu organisasinya berupa profit ataupun dia tidak mengejar profit. Contoh paling gampang, RT RW. Nggak mungkin kan kita ngejar profit di sana, tetapi tetap harus ada leadership yang diterapkan di hal tersebut. Apalagi, misalnya, Palang Merah Indonesia. Itu juga adalah satu organisasi. Gimana caranya kita mengelola, tetapi kita tidak mengejar untung semata di situ. Jadi, organizational leadership ini, dia levelnya lebih di atas dari sekedar bisnis. Nah, saya di sini memakai fotonya adalah Thomas Alva Edison. Tereng. Kalau tadi yang pertama, saya pakai fotonya adalah Bill Gates. Beliau itu adalah founder dari Microsoft. Sekarang, saya mau bertanya. Apakah ada yang tahu siapakah Thomas Alva Edison dan kenapa saya memajang profil beliau di sini? Ada yang bisa menjawab kira-kira Bapak Ibu? Penemu lampu apa Penemu lampu, penemu lampu. penemu listrik. Iya. Selain Orang lampu, ilmuwan. ada lagi? Yang dia mencoba 999 kali. Akun berarti. Selain penemu lampu, selain sebagai ilmuwan, ada yang tahu lagi kira-kira beliau siapa ini? Zaman dulu lampunya gede, Bapak Ibu ya. Ada yang bisa tahu? Dia punya lembaga donasi gitu ya, Pak. Oke. Nah, ini saya kasih sekedar ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak sekolah dasar itu udah pada tahu semua. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu. Nah, cukup. Udah titik. Padahal sebenarnya Thomas Alva Edison itu nggak hanya sekedar penemu lampu, Bapak Ibu. Banyak sekali temuan beliau, mulai dari gramofon, mesin jahit, terus kamera. Dan beliau itu adalah seorang pebisnis yang sangat tangguh. Beliau adalah founder pendirinya GE, General Electric. Nah, nggak main-main loh GE itu.
Bahkan beliau memperkerjakan banyak sekali ilmuwan terkenal. Salah satunya adalah Tesla. Apa bedanya Tesla dengan beliau? Tesla itu adalah seorang ilmuwan, tapi beliau sangat idealis. Beliau ingin menciptakan listrik yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Free. Nah, kebetulan hal ini tidak diakomodir oleh Thomas Alva Edison. Kenapa beliau tidak mengakomodir itu? Beliau berprinsip begini, agar kita bisa memberi, maka kita harus bisa punya cuannya dulu. Benar nggak? Kita nggak mungkin bisa ngasih ke orang-orang banyak kalau kondisi perusahaan kita itu nggak profit. Jadi kita bisa bergerak setelah kita nanti memperoleh cuan banyak, barulah nanti kita bergerak di bidang yang nirlaba. Begitu prinsip dari Thomas Alva Edison. Sehingga akhirnya terpecahlah dua lah. Tesla nanti membentuk sendiri dengan GE yang baru, Thomas Alva Edison tetap dengan GE yang lama. Ternyata apa yang diterapkan oleh Thomas Alva Edison itu benar. Jadi ibaratnya seperti kayak mungkin ada yang tahu ya, Utsman bin Affan itu juga seorang pengusaha. Beliau kaya raya. Setelah bisa jadi pembisnis tangguh, barulah beliau bisa memberikan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Beda ngapunten dengan yang namanya Tesla. Beliau, mohon maaf, meninggal itu dalam kondisi miskin. Beliau itu meninggalkan banyak hutang. Padahal beliau memiliki idealis yang sangat bagus. Bagus kan? Memberikan, bisa membuat listrik yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Tetapi suatu idealis tidak bisa terlaksana tanpa adanya leadership yang kuat. Tanpa adanya organizational leadership yang sangat kuat. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi yang kita harus tekankan di sini, penuhilah dulu. Bagaimana caranya kita itu bisa tangguh. Bagaimana perusahaan kita itu bisa survive, baru kita akan menolong orang yang lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali nanti sumbangan yang diberikan oleh Thomas Alva Edison itu. Nah, sekarang berikutnya adalah tim leadership. Kalau tadi organisasional itu di atasnya bisnis. Sekarang bedanya tim leadership justru di bawahnya bisnis. Dia lebih kecil skupnya. Tim leadership itu adalah proses mengelola atau membimbing tim, baik formal maupun non-formal. Dia adalah bagian dari organisasi, bagian dari bisnis. Tetapi tujuannya sama, untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ada yang tahu kenapa saya memasang fotonya adalah Mark Zuckerberg? Ayo, siapa ini? Ada yang tahu? Ih, orangnya terkenal loh Bapak Ibu. Benar. Pemilik Facebook, Bu. Betul sekali, sip. Benar, ini ibunya berarti sering Facebookan ya? Wah, jadi karena kita sering Facebookan itu, nah yang bikin ini loh. Jadi beliau itu dulunya adalah mahasiswa di Harvard. Beliau bikin cuma dalam satu tim. Timnya itu cuma ada 3 orang, Bapak Ibu, bayangin. Jadi Facebook itu bukan dikerjakan oleh ratusan orang gede itu, enggak dulunya. Tim yang kecil. Setelah dia bisa mengendalikan suatu tim yang kecil itu dan memperoleh hasil yang besar, nah nanti baru mulai dibisniskan. Setelah nanti dibentuk jadi organisasi, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sebaiknya belajarlah menjadi satu tim leadership dulu. Setelah bisa mengatur yang kecil, otomatis akan bisa mengatur yang lebih besar. Cuma memang sayangnya beliau tidak lanjut kuliah karena beliau lebih fokus di dalam usahanya tersebut. Jadi beliau kalau nggak salah semester 2 sudah keluar dari Harvard. Nah, ini sekarang pemimpinan yang terakhir namanya laissez-faire leadership. Ini dari bahasa Prancis ya Bapak Ibu. Ini gambarnya adalah saya pakainya Three Musketeers karena memang ini kepemimpinan yang berasal dari Three Musketeers ini. Jadi laissez-faire ini adalah gaya pemimpinan yang tidak ada campur tangannya dari leader. Jadi si leader itu memberikan satu kebebasan penuh pada anggota-anggotanya untuk membuat keputusan sendiri-sendiri. Jadi tiap anggota tim
Boleh punya ide, boleh punya keputusan, jalan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas hasilnya nanti adalah untuk kepentingan bersama. Kok bisa sih Bunda Santi? Emang bisa kerja seperti ini? Jadi awalnya ini dulu di Prancis itu ada satu kelompok kecil namanya Three Musketeers. Ketuanya adalah D'Artagnan. Jadi Three Musketeers ini punya misi dari kerajaan. Tapi mereka bebas antara ketiganya ini jalan sendiri-sendiri bisa, jalan bersama bisa. Jadi mereka menerapkan satu istilahnya moto yang intinya satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, kalau di mesin mungkin disebut liberalis kali ya, di teknik mesin ITS itu. Nah, dari sini nanti cara ini diambil untuk beberapa bisnis, misal bisnis untuk perfilman. Nah, di film itu kan ada sutradaranya, ada penulis scriptwriter-nya, ada juga untuk sinematografinya, ada tukang syutingnya, ada special effect-nya, ada artis-artisnya. Mereka itu bergerak sendiri-sendiri kan. Nggak mungkin pemimpinnya yang misalnya punya modal ini, kamu harus begini, begini, dan begini. Sementara si leadership ini nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi sutradara itu akan berjalan sendiri, penata busana bekerja sendiri dengan segala macam kemampuan dayanya. Tapi yang jelas tujuannya satu, membuat film yang bagus. Apakah cuma di film aja? Enggak juga. Ada juga misalnya di bisnis seperti penelitian di lab-lab. Nah, di perguruan tinggi itu banyak sekali terjadi tim-tim dia itu memiliki penelitian sendiri-sendiri dengan timnya sendiri-sendiri. Dan setiap peneliti itu bisa mempunyai keputusan sendiri-sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Spider-Man itu, awalnya Spider-Man itu digigit sama si laba-labanya, itu kan karena dia terkena gigitan laba-laba di suatu laboratorium ya Bapak Ibu. Nah, di situ kan kelihatan banget ya, setiap peneliti itu punya penelitian sendiri-sendiri. Nah, itu tipenya adalah Liza Perry leadership. Nah, seperti itu. Nah, sekarang adalah tipe leadership. Tipe leadership juga ada banyak sekali sebenarnya, tapi saya kalau keterbatasan waktu hanya akan mempresentasikan 4 saja. Nah, yang pertama adalah demokratis, demokrat. Jadi ada seorang pemimpin itu gayanya dia adalah memutuskan segala sesuatu itu dengan mempertimbangkan semua pemasukan dari anggotanya. Jadi dia sebelum memutuskan mengadakan brainstorming dulu. Ya, kamu apa idenya? Bapak gimana menurut Bapak? Ibu gimana? Jadi misalnya ini ibarat suatu keluarga tuh ya, yang pengen jalan-jalan rekreasi, si Bapak nanyain dulu, Mama mau kemana sih? Adik mau kemana? Kakak mau kemana? Dirembuk bareng-bareng, hasilnya ditetapkan. Oke, berarti kita nanti jalan-jalan ke Bali ya, let's ini. Nah, itu demokratis. Pemimpinnya disebut demokrat. Kebalikan dari demokrat ini adalah autokratis. Autokratis ini gaya leadership yang dilakukan oleh pemimpin tunggal. Dia nggak mau mempertimbangkan ide dari bawahannya, karena dia merasa dia punya wewenang sendiri. Dia punya pendapat sendiri, dan pendapatnya itu benar dan harus dilaksanakan. Kalau zaman dulu disebut apa ya, Sabda Pandita Ratu. Nah, orangnya disebut gaya autokrat. Nah, berikutnya adalah transformasional. Jadi ini gaya leadership seseorang yang selalu ingin mengadakan perubahan dan perubahan, mengadakan inovasi terus. Supaya apa? Kita nggak stagnan di sini. Dunia itu selalu berkembang. Nah, kalau orangnya mungkin disebut transformer ya, tapi bukan transformer yang robot-robot itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah transaksional. Ini adalah gaya leadership pemimpin yang mengutamakan kinerja seluruh anggota tim, tapi harus berdasarkan transaksi. Jadi ada unsur fulus terus yang dihubungkan di sana. Kalaupun nggak fulus, harus ada keuntungan di sana. Entah itu keuntungan ekonomi, sosial, budaya, pokoknya harus ada transaksi yang terjadi di situ. Nah,
Nah, saya punya foto orang ini. Menurut Bapak Ibu, Mark Zuckerberg itu tipe leader yang bagaimana? Ayo. Tipe pertama, 2, 3, atau 4. Ada yang punya masukan Bapak Ibu? Halo? Masih dengar suara saya? Masih bersama saya? Masih, Bu. Masih, masih Bu, masih. Ayo, kira-kira Yang Masih, Bu. Demokrat ya, Bu. Kayaknya otokrat tuh, Bu. Nah, kan dia ide Gitu. sendiri sana. Coba Tadi yang ngomong Demokrat alasannya apa? Yang ngomong Demokrat alasannya apa? eh, tadi Oh, enggak punya. katanya menurut cerita coach tadi katanya ada 3 orang temannya untuk membuat FB itu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin Demokrat gitu dia apa ada timnya yang saling memberi masukan-masukan. Begitu mungkin Bunda coach ya dari menurut saya itu mungkin. Oke, sip-sip. Sekarang berikutnya tadi kayak saya dengar ada yang ngomong autokrat. Nah, yang ngomong autokrat tadi Bapaknya gimana alasannya, Pak? Saya, Bu, karena Nah, salah satu kenapa apa namanya bilangnya jadi otokrat si Mark Zuckerberg ini kan dia terkenalnya karena dia tuh DO ya. Nah, ya karena dia tuh betul. udah punya keinginan dan keinginan dia ini adalah si Facebooknya ini gitu loh. Makanya dia tipikal pemimpin yang otokrat tapi tetap bekerja sama, tapi dalam keputusan tetap dia yang ambil. Gitu, Bu. Oke, nggak ada lagi masukan lagi? Yang lain? Nah, pendapat Bapak Ibu nggak ada salahnya ya. Cuma Bapak Ibu mungkin kurang teliti, sedikit aja kurang teliti. Kalau sering bermain Facebook yang dulu tahun 1900-an, eh, sekarang yang 2000, tahun 2000-an, ada bedanya Bapak. Dulu saya Facebookan tuh cuma Facebookan aja. Ya cuma untuk perkenalan aja. Saingan dari Friendster. Tapi sekarang saya bisa kolaborat itu dengan Reel, dengan IG, dengan TikTok, dengan WA. Berarti ada unsur inovasi, Iya, iya, betul. ada unsur transformasi. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Yang sering Facebook kan pasti Ya, tahu betul, kan? betul. Sekarang bisa Iya. nonton Reel di Facebook nggak? Benar nggak? Bisa benar-benar. Ah, Iya. bisa nonton TikTok nggak di situ? Bisa kan? Iya. Nah, Bapak Ibu bisa dari IG-nya langsung dikolaborasikan ke Facebook, langsung terupload. Benar nggak? Iya, bisa. Ini artinya ada inovasi dan ada transformasi di sini. Berarti beliau termasuk yang Transformer. Betul, transformer tadi. Nggak harus jadi Bumblebee ya Bapak Ibu untuk jadi seorang transformer. Jadi dia harus punya kayak ide. Gimana caranya supaya Facebook ini nggak mati, nggak kalah. Di sana ada Twitter, tweet-tweetan. Oh, Facebook juga harus ada. Di sana ada ini, kita masukkan ini. Seperti itu. Supaya perusahaannya nggak mati. Tujuannya apa? Bisnis kita terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saya harap nanti Bapak Ibu juga bisa jadi leader yang seperti ini ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Amin, siap. Amin, sip-sip. Nah, sekarang kita belajar tentang pilar, tiang, tonggak, soko guru dari kepemimpinan. Jadi pilar kepemimpinan itu menurut Imam Syafi'i itu ada 5. Kalau patah satu saja, ambrol semuanya. Yang pertama, harus berkata yang benar. Jadi leadership itu nggak boleh bujui ya Bapak Ibu. Karena sekali dia lancung ke ujian, seumur hidup tuh orang nggak percaya sama kita. Ya kan orang, pegawai kita aja nggak percaya sama kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, leader itu harus bisa menyimpan rahasia. Entah rahasia customer-nya, rahasia perusahaannya, rahasia keuangannya. Itu harus bisa disimpan semua. Jadi,
Janganlah jadi seorang leadership yang dikit-dikit lebay curhat di Facebook, TikTok, segala macam. Jangan ya Bapak Ibu, karena branding itu kadang-kadang ada di TikTok dan Facebook kita loh. Jarang kan lihat misalnya Steve Jobs itu misalnya curhat tentang rumah tangganya, segala macamnya. Enggak kan? Jarang sekali dari mereka orang hebat itu yang curhat di medsosnya. Nah, berikutnya, menepati janji. Seorang leadership yang kuat itu hebat harus menepati janji. Kalau janjian jam 7 ya jam 7, jangan jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 30, apalagi jam 7 lewat 2 jam. Karena namanya kan, wah ini bapaknya aja nggak on time nih, misalnya. Berarti alamat bisnisnya nggak bagus nih. Kalau sudah dicap jelek seperti ini, hati-hati. Susah untuk kita bisa mendapatkan tender, kepercayaan dari klien, dan sebagainya. Nah, berikutnya, kita harus berani senantiasa memberikan nasihat. Karena di dalam Islam itu kita harus bisa apa ya? Sebarkanlah kebenaran walaupun itu satu ayat. Termasuk dalam kita memberikan nasihat kepada pegawai kita, keluarga kita. Kita harus bisa memberikan nasihat. Tapi memang bebannya berat. Sebelum bisa memberikan nasihat, otomatis kita harus bisa jadi teladan. Jangan sampai kita nanti ngasih nasihat, kita sendiri nggak ngelakuin. Misal, ayo guys, sholat Jumat dulu. Ternyata si bapaknya nggak sholat Jumat. Ayo guys, kita nanti kerja bersama-sama, harus giat gini-gini. Bapaknya datangnya ke kantor baru jam 10. Padahal pegawainya udah datang jam 7. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah leadership itu harus bisa menunaikan amanah. Dan amanah itu sangat berat. Jangan hanya kita bisa ingin dipanggil leadership aja, tanpa kita bisa menunaikan amanah yang diberikan pada kita. Amanahnya apa misalnya? Oh, saya harus bisa menjalankan outlet ini supaya bisa untung. Itu termasuk amanah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengembang amanah agar pegawai Bapak Ibu bisa memperoleh pendapatan. Dan di mana pendapatan itu mereka bisa untuk kesejahteraan keluarganya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi leader. Sebelum saya masuk ke sini, ada gambar leader dan ada gambar bos. Nah, teneng. Leader itu apa sih? Leader itu bisa diartikan sebagai pemimpin, itu arti harfiahnya. Tapi ingat ya, nggak semua bos itu bisa jadi leader. Kenapa? Karena nggak semua leader itu punya leadership skill yang baik. Namun seorang yang punya leadership skill yang baik, sudah pasti dia adalah seorang good leader, pemimpin yang sangat baik. Coba diperhatikan dulu gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa sih beda dari seorang leader dari seorang bos? Menurut Bapak Ibu gimana? Kalau leader mungkin memberi contoh dan mau menolong atau membantu karyawannya. Kalau bos tinggal perintah aja, tunjuk gitu mungkin Bu. Mungkin gitu kan saya. Ada lagi yang lain? Ayo Bos Dika, Bunda Ayu. Halo. Kalau menurut saya bos itu yang memberi petunjuk pengerjaannya, sedangkan leader itu yang melaksanakannya, Bu. Mungkin. Ada lagi? Kalau dari gambarnya sih, Bun, leader tuh dia yang membantu, mengarahkan, mensupport gitu ya. Kalau bos dia hanya memberi instruksi saja dan leha-leha. Ini yang benar, betul. Ini bapaknya bener banget nih. Jadi kelihatan dari gambar ya, kalau yang satu si bos itu ongkang-ongkang kaki, dia membiarkan karyawannya, pokoknya yang penting tujuan tercapai. Kalau leader nggak seperti itu Bapak Ibu, dia harus memberikan contoh, dia harus ikut bekerja sama di dalam prosesnya, dia harus bisa memotivasi, ayo, ayo maju, kamu bisa, seperti itu. Itu adalah seorang leader, lead di depan, dia harus bisa jadi panutan, seperti itu.
Sedangkan bos, dia hanya memberikan perintah. Dan perintahnya itu dianggap mutlak, harus dilaksanakan. Wajib. Bahkan kadang-kadang ada seorang bos, itu dia memberikan punishment, hukuman bagi anggotanya yang tidak berhasil mencapai yang diperintahkan tadi. Sedangkan leader, kalau anggotanya gagal, dia akan memberikan motivasi dukungan. Oh, sekarang gagal, nanti next time bisa berhasil. Seperti itu. Nah, sekarang sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Di sini juga ada gambarnya bedanya antara leader dan bos ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk leader, yang membedakan dia dari seorang bos, dia harus memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi tersebut. Nek dirasa anggotanya itu nanti akan gagal, dia mau terjun langsung untuk memberikan contoh. Kayak gini loh caranya, kayak gini loh penyelesaiannya. Jangan gitu, nanti nggak bagus hasilnya. Itu leader. Dia punya keterampilan sosial. Jadi nggak asal perintah. Jadi seperti itu. Berikutnya, dia harus punya kebijaksanaan. Sebuah tim kerja kalau melibatkan banyak orang di dalamnya, pasti pemikiran tiap orang itu akan beda. Nggak sama. Ada yang maunya A, ada yang maunya B, ada yang bisa A, ada yang bisa B. Tugas seorang leader itu menyesuaikan. Oh, Pak ini itu bisa jahit. Berarti saya taruh dia di bidang produksi. Oh, Pak B ini kayaknya dia bisa ini masak yang enak nih. Saya jadikan dia koki aja deh. Oh, Bapak ini fotografinya bagus nih. Kayaknya bisa dijadikan di bidang promosi, sosmed, atau humas. Seperti itu. Itu membutuhkan kebijaksanaan. Jadi jangan nyun sewu. Wah, ini ponakan saya ini. Ya sudah, dia nanti jadi manajernya. Jadi tidak seperti itu. Karena kita berdasarkan kondisi yang dibutuhkan. Seorang leader itu juga harus berani. Dia berani ngambil risiko. Wah, saya ingin buka cabang baru. Kira-kira bisa nggak ya? Modalnya berapa ya? Nanti kalau nggak laku gimana ya? Nah, seperti itu. Dia harus berani. Kalau dia nggak berani maju ke medan perang, gimana dia bisa nyuruh pegawainya untuk maju ke medan perang? Jadi ibarat kayak zaman dulu, zaman raja-raja, kalau perang majunya rajanya yang duluan maju, jenderalnya yang duluan maju, diikuti oleh seluruh pasukannya. Bukan dibalik. Ya udah kamu yang budal deh sana, marketing sana lu, harus bisa pokoknya. Padahal yang bersangkutan belum tentu punya keberanian untuk terjun di situ. Nah, berikutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengambil keputusan. Dan keputusan itu kalau bisa diambil dalam waktu cepat, kalau kondisinya itu gawat darurat. Jangan sampai nanti leader bilang, wah saya tanya anu dulu ya, saya tanya bapak saya dulu ya, saya tanya ini dulu ya, saya pikirkan dulu ya. Nah, kalau terlalu lama, konflik yang ada di dalam suatu perusahaan, bisnis, itu bisa berlarut-larut dan bisa menimbulkan efek yang tidak bagus, tidak kondusif. Jadi keputusan itu harus dilakukan secara cepat, namun tepat. Jangan sampai cepat, tapi keliwat. Percuma. Jadi kemampuan untuk troubleshooting ini harus dimiliki oleh seorang leader ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau untuk yang muslim saya sarankan untuk ditambahi dengan istiqoroh. Jadi minta bantuan Allah untuk menemukan mana sih keputusan yang harus saya ambil. Nah, supaya ada dekengan pusat langsung dari Allah langsung. Sekarang kita membahas tentang fungsi dari seorang leader. Fungsi leader juga sangat banyak Bapak Ibu di bisnis jenengan. Yang pertama itu yang jelas adalah memimpin dan mengarahkan. Jadi seorang leader, karena dia memimpin, dia harus di depan. Nanti dia akan memberikan arahan, harus begini ya Bapak Ibu. Nanti OSSP-nya seperti ini, produk kita harus seperti ini. Nah itu dia mengarahkan.
Kalau nggak ada arahan yang jelas, kasihan nanti pengikutnya. Pokoknya Bapak Ibu harus jualan ya. Aduh, jualan di mana ya? Nah, seperti itu kan bingung nanti. Dia juga harus bisa memotivasi dan menginspirasi. Nah, jadi ada satu tim, dia cukup melihat, wah, jadi saya pernah lihat ada satu tim ya, bener-bener ini. Jadi sebenarnya jam kerjanya itu pulangnya jam 4. Tetapi dia melihat bosnya itu ada yang belum pulang sampai jam 6. Dan dia terinspirasi untuk ikut lembur juga, walaupun tidak digaji. Karena dia senang bekerja di situ. Ada beberapa tempat seperti itu. Karena leadernya ternyata mampu menginspirasi dan memotivasi dirinya. Ini terjadi juga pada saat COVID. Banyak sekali saya lihat itu banyak usaha-usaha atau bisnis yang tetap berjalan. Walaupun gajinya itu dipotong. Karena kondisi saat itu COVID ya. Dan pekerja itu masih senang kerja sama-sama. Menurut mereka karena leadernya itu mampu memberikan motivasi kebahagiaan pada dirinya. Seperti itu. Dan uang ternyata bukan satu-satunya bisa memotivasi seorang pekerja untuk mau bekerja secara giat, Bapak Ibu. Jadi tolong dipahami sekali ya, uang itu ternyata bukan satu-satunya yang bisa membuat mereka itu bekerja dengan giat setia pada Bapak Ibu. Nah, fungsi leader yang berikutnya adalah mampu menyelesaikan konflik. Jadi kalau sudah ada konflik di antara anggota Bapak Ibu, konflik ini harus segera dipadamkan. Jangan sampai api ini membesar, membakar suasana kerja yang ada di dalam Bapak Ibu. Nggak enak kan kalau kita kerja ada yang istilahnya rasan-rasan, ada yang gontok-gontokan, itu sudah nggak nyaman. Apalagi kalau sampai ada unsur sabotase. Nah, seperti itu. Fungsi leader yang berikutnya adalah mengembangkan strategi. Jadi, seorang leader itu harus visioner. Artinya dia punya pemikiran jangka panjang. Dia harus tahu, wah kondisi sekarang sudah stagnan, saya harus gimana? Apakah saya harus menambahkan produk, ataukah saya harus mengganti produk, ataukah saya harus mengganti pasar? Dia harus punya strategi yang tepat untuk ini. Dan dia juga harus tahu, strategi ini diterapkan untuk bisnis yang mana, pada sumber daya manusia yang mana, dan sumber daya alam apa yang kita butuhkan. Dan kapan akan kita lakukan? Nah, seperti itu. Contoh nih, misal, mohon maaf, Bapak Ibu berada di suatu jalan besar, punya resto. Nah, ternyata tetangga Bapak Ibu itu ada yang niru produk Bapak Ibu yang selama ini jadi andalan. Misalnya pecel, atau mohon maaf, ikan bakar. Nah, Bapak Ibu bisa loh menambahkan selain ikan bakar itu Bapak Ibu menjual yang lain misalnya. Entah nasi rawon, entah misalnya soto, entah misalnya ayam panggang. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu amati banyak ya, misalnya restoran ikan bakar itu ternyata nggak hanya sekedar menjual ikan bakar. Dia mengembangkan strategi untuk menjual hal lain yang masih layak untuk dijual untuk segmen pasar yang sama. Seperti itu. Malah ada yang berjualan peyek, kerupuk, rengginang di dalamnya. Jadi istilahnya kayak palu gada, apa lu butuh, gua ada. Nah, berikutnya, leader itu harus mampu membangun hubungan. Nggak hanya dekem di rumah, biarkan nanti anggota saya yang berjalan, nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena tugas leader itu satu misalnya mencari supplier. Aduh, supplier mana yang lebih murah misalnya? Supplier mana yang kualitasnya lebih bagus misalnya? Bapak Ibu juga perlu misalnya nanti, wah, saya butuh link mitra mana nih misalnya. Saya punya produk ini keripik, kira-kira bisa dititipkan di hotel mana nih? Nah, berarti kan Bapak Ibu harus mulai misalnya jalan-jalan ke hotel, kenal entah dengan manajer hotel, ataukah dengan siapa yang ada di hotel tersebut untuk bisa menitipkan produk tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Puspol, pusat oleh-oleh. Pak, saya bisa nggak sih nitip barang saya di sini? Kalau bisa, kira-kira sistemnya bagaimana? Apakah konsinyasi? Apakah putus beli? Ataukah sekedar nitip? Nah, terus nanti apa syarat yang harus bisa saya penuhi?
Ini tugas Bapak Ibu sebagai leader. Jadi membangun hubungan. Jadi membangun hubungan itu nggak harus dengan customer aja ya Bapak Ibu, dengan buyer, dengan berbagai pihak juga, dengan dinas, kementerian, BUMN, dan stakeholder yang lain yang kira-kira bisa membantu usaha Bapak Ibu itu maju dan berkembang. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan suatu bisnis yang punya banyak relasi, punya banyak hubungan bisnis, niscaya bisnis dia lebih besar. Karena dia memiliki banyak, istilahnya apa ya, orang yang bisa membantu dia untuk naik level yang lebih atas lagi. Seperti itu. Berikutnya, fungsi leader adalah meningkatkan kinerja tim. Jadi tim itu juga perlu ditingkatkan kinerjanya. Misalnya dengan BIMTEK, mengadakan bimbingan teknik, pelatihan, workshop, baik itu intern maupun di luar tempat. Bisa dengan Bapak Ibu misalnya mengikutkan pegawai Bapak itu mengikuti BNSP, misalnya, oh saya ikutkan di BNSP fotografer misalnya, kebetulan Kemenparekraf kemarin mengadakan. Bisa Bapak Ibu, nanti anggota tim itu bisa dijadikan tim untuk sosmed yang kuat, karena dia sudah memiliki kemampuan privat fotografer yang kompeten misalnya. Oh, ini ada leader makanan. Kebetulan BPJPH mengadakan pelatihan untuk BNSP penyelia halal. Ya udah, saya kirim aja tim ini ke sana ikut jadi penyelia halal. Bisa. Itu bisa meningkatkan kinerja tim, terutama di dalam sistem jaminan produk halal. Seperti itu. Nah, fungsi leader yang terakhir itu adalah memiliki kemampuan mengambil keputusan. Sekali lagi ini, dia harus mampu menjadi pengambil keputusan dengan memperhitungkan semua aspek keputusan. Jadi kalau bisa keputusan itu adalah win-win solution. Jadi menguntungkan bagi berbagai pihak yang ada. Jadi nggak hanya membela untuk satu kepentingan saja. Berikutnya, tanggung jawab dari leader bisnis. Yang pertama, nah nanti Bapak Ibu tolong diingat-ingatin mulai ada di PR-nya jenengan. Bapak Ibu harus tahu visi, misi, dan tujuan bisnis Bapak Ibu itu apa. Nah, kebetulan kalau di saya itu adalah founder dari Santika Fashion. Kalau visi saya itu adalah 4 go. Saya punya harus go digital, berarti harus menguasai semua sistem digital dan IT. Go global, go environmental, oh berarti dia harus ramah lingkungan. Yang terakhir adalah go internasional. Seperti kita berharap kita bisa pameran di luar negeri, punya outlet luar negeri seperti itu. Adapun kalau misi kami di Santika Fashion itu adalah satu, mengembangkan branding. Kebetulan branding saya ada 2, Lipsina dan Santika Fashion. Berikutnya, saya punya misi itu adalah ingin mengembangkan profit. Dan yang terakhir, menebar manfaat untuk umat. Nah, seperti itu. Jadi kita ada unsurnya yang berbau profit, dan juga ada yang tidak berbau profit alias nirlaba, terutama untuk misi ketiga, supaya ada misi kemanusiaan di dalamnya. Nah, tentukan tujuan bisnis Bapak Ibu. Tujuan bisnis kita itu adalah jelas mengejar profit. Kita nggak bisa melaksanakan menebar manfaat untuk umat kalau kita dewe nggak punya cuan. Itu tujuan kami di Santika Fashion. Tanggung jawab leader itu juga harus mampu untuk menyusun dan mengembangkan rencana strategis, Bapak Ibu. Nah, misal kalau di kami rencana strategis kami adalah kami ingin menitipkan beberapa produk kami itu adalah di beberapa hotel. Jadi kami sudah mulai mengadakan negosiasi dengan pihak hotel tersebut. Itu adalah rencana strategis di masa pendek. Kalau jangka panjang apa? Kami ingin suatu saat kami bisa pameran di luar negeri, berarti kami harus punya legalitas di dalamnya termasuk legalitas halal di bidang fashion seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Pasti punya strategi sendiri-sendiri karena bidang Bapak Ibu kan berbeda. Mungkin ada yang di maminnya sendiri mungkin ada yang di bidang makanan sendiri, ada di bidang minuman dan sebagainya. Yang ketiga itu tanggung jawabnya adalah memimpin dan mengelola anggota tim. Jadi ingat, memimpin dan mengelola. Jadi nggak cuma memerintah ya Bapak Ibu, mengelola itu berarti kita bersama-sama jalannya. Kita gerak bareng, kerja bareng, bersinergi, berkolaborasi.
Nah, seperti itu. Berikutnya, mengembangkan keterampilan dan kapasitas anggota tim bisnis. Ini tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu memiliki kewajiban bahwa anggota itu harus dimajukan juga. Jadi kalau ada suatu BIMTEK, kalau bisa, mohon maaf, jangan Bapak Ibu terus yang ke sana. Saya sering menemui misalnya kalau satu kegiatan di kementerian, saya mendatangi itu 4L, lu lagi, lu lagi. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang ketemunya sama dia lagi, dia lagi, dia lagi. Padahal saya tahu tim dia itu udah banyak. Oh, berarti tidak ada pendelegasian tugas di sini. Tidak ada pembagian untuk mengembangkan keterampilan bagi anggota tim tersebut. Saya merasa seperti itu. Padahal ilmu itu harus dibagi Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu menugaskan anggota A, misalnya untuk mengikuti suatu BIMTEK, nah Bapak Ibu tinggal menugaskan pada anggota tersebut untuk men-share, untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan yang tadi sudah didapatkan pada anggota yang lain. Nah, jangan Bapak Ibu lagi yang terus ke sana. Tolong delegasikan pada anggota tim yang lain. Sehingga pinternya sama, pengetahuannya sama, otomatis standarisasi untuk produksinya juga sama. Seperti itu. Kebetulan saya pernah mengalami hal ini. Jadi dalam satu hari itu ada BIMTEK dari 3 kementerian yang sama. Yang pertama dari Kementerian Perdagangan, yang kedua dari Kementerian Perindustrian, yang ketiga dari Kementerian Koperasi. BIMTEK-nya sama 3. Akhirnya saya memberangkatkan anak saya yang pertama, umur masih 12 tahun, itu sekolahnya di SD Al-Azhar 11. Itu saya berangkatkan untuk ikut BIMTEK ekspor, kalau nggak salah. Ekspor saat itu diadakan oleh Kementerian Perdagangan. Saya hakul percaya, insya Allah, amin, anak saya bisa. Yang satunya lagi saya tugaskan kepada pegawai saya yang lain. Tolong berangkat. Nanti tolong bagikan keterampilannya ya. Seperti itu. Kalau kita terbiasa untuk mendelegasikan dan mengembangkan kapasitas seperti ini, insya Allah tim kita bisa bertambah besar, bertambah baik. Sehingga bisnis kita juga ikut bertambah lebih besar. Efeknya apa? Tahun 2022 kemarin saya bisa mengajak kedua anak saya pada saat kami pameran halal di Turki. Saya ingat saya mengajak anak saya dan anak saya berhasil menerangkan kepada buyer-buyer yang di sana dengan bahasa Inggris. Karena saya harus akui kemampuan bahasa Inggris dia lebih bagus daripada saya. Dan anak saya saat itu masih SMP. SMP kelas 3. Nah, itulah kenapa kita wajib mengembangkan keterampilan kapasitas anggota tim bisnis kita, Bapak Ibu ya. Kalau perlu anak-anaknya sudah mulai diajarin gitu. Didelegasikan. Jadi jangan Bapak Ibu terus 4L, lu lagi, lu lagi. Nah, jangan ya Bapak Ibu ya. Mulai percayakan pada timnya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita jadi leader yang hebat? Bapak Ibu, ingat, kita harus memiliki kemampuan untuk memimpin. Jangan ngebosi, tapi memimpin, leader. Dengan menjadi pemimpin yang hebat, kita akan maju bersama. Jadi keberhasilan milik kita bersama, bukan milik saya. Milik kita semua. Seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, miliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Miliki kemampuan untuk memiliki komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik atau pedagogi ini wajib Bapak Ibu miliki, terutama kalau dalam hal negosiasi. Dalam negosiasi bisnis ini kadang-kadang keinginan dari customer A beda dengan customer B ya Bapak Ibu. Yang satu pingin, saya pokoknya pingin harganya murah. Saya nggak peduli kualitas. Satunya lagi bilang, saya nggak peduli harganya itu mahal, pokoknya kualitasnya bagus. Tergantung dari kemampuan kita untuk berkomunikasi. Loh terus gimana Bun? Ini kok ada yang pingin harganya sekian, murah, yang satunya pingin kualitas bagus. Maka cobalah mungkin Bapak Ibu membuat 2 produk untuk kelas segmen yang berbeda. Satu kelas premium yang di atas, satu kelas untuk menengah ke bawah. Kita komunikasikan dengan baik misalnya. Jadi ini es teh merek ini jualnya sekian, cuma 3.000.
Tapi saya juga punya es teh kelas ini, tapi saya jualnya 15.000 karena saya jualnya di tempat lain. Nah, seperti itu, nggak masalah. Saya melihat ada beberapa teman-teman bisnis seperti itu. Jadi dia punya teh, ternyata berbeda pangsa pasarnya. It's okay. Nah, begitu juga dengan komunikasi yang baik, otomatis dengan relasinya ya Bapak Ibu dengan dinas, dengan kementerian. Jadi jangan heran kalau leadernya itu komunikasinya baik, maka dia akan bisa punya kenalan misalnya, atau menjadi binaan di dinas, terus di BUMN, entah itu Telkom, Pertamina, BRI, BNI. Jadi banyak ya Bapak Ibu BUMN itu yang dia melakukan kurasi untuk mencari binaan-binaan. Nah, saya melihat waktu itu ada beberapa UKM kecil, kok bisa ya jadi binaannya Telkom? Terus saya amati cara bicara dari si owner. Oh, ternyata memang dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik dibandingkan seseorang yang saya tahu dia itu omset sudah miliaran, tapi dia tidak berhasil menjadi binaan dari Telkom saat itu. Saya membandingkan dari teknik kemampuan komunikasi beliau. Nah, jadi jangan merasa saya UKM masih kecil Bun, jangan ya Bun ya, diasah dulu kemampuan komunikasinya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memiliki komunikasi yang baik. Berikutnya, miliki visi jangka panjang tadi, visioner. Orang yang visinya jangka panjang, nggak cuma hari ini toh, pokoknya yang penting aku untung, pokoknya yang penting aku esok makan. Itu jangka pendek banget ya Bapak Ibu. Tolong miliki visi jangka panjang gimana supaya bisnis Bapak Ibu bisa berkembang, bahkan bisa naik. Bahkan Bapak Ibu prediksi 5 tahun mendatang yang dibutuhkan apa ya? Nah, misal seperti itu. Misal saat ini Bapak Ibu cuma bikin jadi tukang kain, entah itu ekoprint, cibori, batik. Mungkin 5 tahun mendatang saya bisa bikin untuk baju, untuk tas misalnya, untuk topi, untuk apron misalnya. Nah, itu namanya visi jangka panjang. Yang terakhir, miliki kemampuan untuk beradaptasi. Contoh pada saat COVID kemarin, banyak sekali UKM-UKM itu akhirnya beradaptasi. Banyak UKM fashion itu 90% dia mengembangkan ke bisnis makanan dan minuman. Tapi fashionnya tetap jalan. Kenapa? Karena dia beradaptasi bahwa saat itu yang dibutuhkan oleh orang-orang adalah makanan. Pada saat COVID-nya sudah selesai, kedua bisnis itu tetap bisa dijalankan. Karena dia punya timnya sendiri-sendiri. Ada juga yang dia memiliki tim yang solid yang bisa menggerakkan ini kedua-duanya, kebetulan ada. Seperti itu. Ini namanya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi lihat sikonnya bagaimana sih? Apa yang harus kita lakukan dalam sikon seperti ini? Kalau Bapak Ibu nggak beradaptasi, maka banyak yang gulung tikar Bapak Ibu. Jadi banyak mal-mal yang di Surabaya itu tutup. Gerainya itu tutup semua. Sehingga malnya jadi mal mati. Kenapa? Ownernya, leadernya nggak bisa beradaptasi. Sekali jualan kain, dia jualan kain aja. Dia nggak jualan masker. Dia nggak buat jualan topi yang dibutuhkan untuk dari panas dan sebagainya. Seperti itu. Dia nggak jualan APD. Dia tetap jualan kain. Karena saya bisanya jualan kain. Akhirnya apa? Stagnan, mati. Nah, berikutnya sekarang. Pahami struktur organisasi. Jadi Bapak Ibu kan punya tim. Punya tim ya. Sudah mulai disusun. Siapa nih ownernya? Siapa sih manajernya? Siapa karyawannya? Nah, Bapak Ibu juga harus memahami namanya garis hierarki, garis perintah. Siapa di bawah siapa, siapa di perintah siapa. Ada lagi garis namanya garis koordinasi. Dia nggak saling memerintah, tetapi dia saling berhubungan. Contoh ya Bapak Ibu, kalau dalam garis hierarki itu adalah ketua PKK. Ketua PKK punya Pokja. Pokja 1, 2, 3, punya sekretaris bendahara. Itu garis hierarki. Tetapi antara ketua PKK dengan ketua RT, itu bukan garis hierarki. Mereka nggak bisa saling memerintah. Itu namanya garis koordinasi.
Mereka bisa kerjasama untuk suatu program dari pemerintah, tapi nggak bisa saling memerintah. Jadi hanya kerjasama saja, makanya garisnya adalah garis putus-putus. Nah, seperti itu. Di dalam bisnis Bapak Ibu pun mungkin akan ada yang seperti itu. Misal, divisi yang nanti namanya divisi material akan koordinasi dengan divisi pemasaran. Itu nggak ada unsur pemerintah, karena nggak ada keterkaitan antara SOP mereka. Jadi itu adalah koordinasi aja. Nah, tentukan juga Bapak Ibu membuat SOP. Tentukan juga siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok di sana. Karena sebagus-bagus orang adalah orang yang berada dalam bidangnya masing-masing. Dia akan kerja dengan enjoy karena dia mampu di situ. Jangan sampai misalnya orangnya ini bisa batik, tapi Bapak Ibu nanti naruhnya di bidang humas, padahal orangnya nggak bisa ngomong. Jadi ini kan kacau Bapak Ibu. Jadi kenali pegawai Bapak Ibu, dia kebiasaannya apa, tempatkan sesuai dengan bidangnya. Nah, sekarang kita sudah punya bisnis nih. Tim-tim apa yang perlu ada di bisnis? Tidak semua tim-tim ini perlu ada di Bapak Ibu. Jadi nggak perlu semuanya. Ambil sebagian yang menurut Bapak Ibu ada. Kenapa? Sesuaikan dengan keuangan masing-masing. Kalau keuangan Bapak Ibu itu cuma bisanya membentuk tim cuma 3, ya jadikan 3. Jangan maksa minta 10 misalnya. Nanti Bapak Ibu nggak bisa membayar orangnya. Seperti itu. Jadi kalkulasikan dulu dengan budget Bapak Ibu yang ada. Oh, berarti saya butuhnya pertama kali itu adalah tim produksi dulu. Karena ini yang memproduksi. Dan saya ikut di dalamnya, misal seperti itu. Setelah tim produksi ini saya butuh tim penjualan, tim marketing. Karena habis diproduksi pasti harus dijual. Nggak apa-apa deh. Seperti itu. Setelah marketing jalan, nah, Bapak Ibu mulai nih. Ini ada keuangan, harus di-manage nih. Harus diatur nih. Bentuklah tim keuangan. Tolong dipisahkan antara keuangan Bapak Ibu dengan keuangan di bisnis. Jangan dicampur. Jangan sampai nanti anak-anak minta es. Ngambilnya dari uang kas kita. Nanti minta lagi. Mam, saya mau nonton. Diambilkan dari uang kas kita. Lama-lama uang kas kita habis. Kita jadi bingung. Tadi perasaan ini omsetnya besar, kok nggak ada ya? Kemana semua nih uangnya? Makanya perlu dibentuk tim keuangan. Setelah tim keuangan ada, waduh ini nota-notanya nggak teratur nih, maka bentuklah tim administrasi. Seperti itu. Jadi bentuklah tim ini satu demi satu, bersamaan dengan bertumbuhnya Bapak Ibu. Kalau belum besar, tidak perlu semuanya ada. Ingat, karena ini berhubungan dengan pengeluaran dalam bidang penggajian, salary. Daripada nanti berat di ongkos istilahnya. Jadi disinilah letak kemampuan Bapak Ibu dalam membentuk tim apa yang harus ada di dalam bisnis. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan Bapak Ibu ya, sudah jelang akhir. Kita tadi sudah belajar apa saja ya. Ingat, jadilah seorang pemimpin, jangan jadi seorang bos ya Bapak Ibu. Be a leader, not a boss. Kenapa? Karena kita ingin maju bersama. Kesimpulan kita hari ini adalah apa? Leadership adalah suatu keterampilan atau kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain agar melakukan hal tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kita punya kemampuan untuk memanage seseorang agar orang itu mau melakukan hal yang kita maksud tanpa orang itu merasa diperintah demi mencapai tujuan bersama. Leadership itu ada 4 ya tadi Bapak Ibu, business leadership, organizational leadership, team leadership, dan laissez-faire leadership. Leader yang baik adalah leader yang memiliki kemampuan memimpin, kemampuan untuk mengambil keputusan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, punya visi jangka panjang, dan punya kemampuan dalam beradaptasi. Baiklah,
Demikian tadi atas presentasi kami. Ingat, keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Challenge your limit, not limit your challenge. Ingat Bapak Ibu, keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba ya. Bapak Ibu pasti di sini berani mencoba semua kan? Duh, nggak ada suaranya ini. Bapak Ibu Ya. berani semua mencoba kan? Siap. Berani insya Allah. Bismillah. Berani. Termasuk challenge dalam mengerjakan PR kan? Insya Allah. Nah, sekarang kita cek PR-nya apa. Tadang! Bapak Ibu, tolong PR ini dikerjakan ya Pak ya. Dikerjain sendiri. Tolong jangan anaknya yang disuruh ya Pak ya. Kan Bapak Ibu yang pengen pinter kan? Nah, jadi tolong buatkan struktur organisasi di bisnis Anda. Disertai dengan garis koordinasinya, dengan garis lurus tadi. Baik garis hierarki maupun garis koordinasinya. Pasti punya kan Bapak Ibu? Siapa yang disuruh produksi, siapa yang disuruh dia jualan, pasti ada ya? Ya, ada. Kan sudah mulai punya tim kan? Nah, Ada. berikutnya, buat misi, visi, dan tujuan bisnis Anda Bapak Ibu. Monggo. Mohon maaf. Berikutnya, buat job desk untuk tim bisnis Anda. Misal, tim produksi Bapak Ibu itu job desk-nya apa? Ngapain aja sih? Tim marketing itu tugasnya ngapain aja sih? Itu namanya job desk ya, Bu. Jadi, deskripsi dari pekerjaan yang harus dilakukan Bapak Ibu. Siapapun tahu. Jadi nggak harus disuruh-suruh. Kalau bisa job desk ini dipasang. Saya kemarin memasuki suatu ini ya, saingannya Zangrandi siapa namanya? Il Divino. Di Il Divino itu di dapurnya saya ngelihat satu job desk untuk misal ya, nyalakan kompor, begini dan begini, begini. Itu ternyata ada semua. Dan siapapun bisa membaca itu. Nah, jadi tolong Bapak Ibu mulai membuat job desk seperti itu dipasang di tempat bisnis Bapak Ibu. Berikutnya, susun strategi bisnis Bapak Ibu untuk 1 tahun mendatang itu apa? Terus 5 tahun mendatang itu apa? Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat strategi bisnis ini, insya Allah sustainable-nya tercapai. Continue, jadi insya Allah tidak mati. Karena Bapak Ibu sudah siap. 5 tahun mendatang itu saya mau ngapain? Itu sudah ada rencana. Nah, sekarang PR untuk troubleshooting. Di tempat Bapak Ibu itu ternyata, mohon maaf, ada yang berantem. Dan saat berantem ini ternyata mempengaruhi kinerja dari tim produksi Bapak Ibu. Nah, sebagai leader nih, Pak Ibu ngapain aja sih? Gimana caranya Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nggak mungkin kan Pak Bu, dibiarin gitu aja. Ntar cakar-cakaran di sana. Nah, berikutnya, kemampuan dalam memilah masalah dan memutuskan. Ini bisa. Dalam suatu batch produksi, produk Bapak Ibu ini mengalami cacat. Karena ada kesalahan dalam penyimpanan material, entah materialnya itu disimpan kepanasan, entah kena sinar matahari langsung, entah waktu itu nggak dikunci, sehingga ada kucing masuk, atau sehingga kena kotoran dan najis. Nah itu. Bagaimana solusi Anda terhadap produk tersebut? Apakah dibiarin, dihancurkan, didegradasi, atau gimana? Dan bagaimana Anda menyikapi kinerja tim produksi warehouse tersebut? Apakah di punishment, apakah dibina, apakah dimenasakan? Nah, tolong dituliskan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang self-assessment, penilaian diri sendiri. Menurut Bapak Ibu nih ya, tadi kan udah belajar banyak ya tipe dari leadership. Menurut Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu tipe yang bagaimana sih leadershipnya? Dan tolong dijelaskan ya alasannya Bapak Ibu. Nah, setelah dikerjakan, Bapak Ibu monggo dikumpulkan di sini PR-nya. Deneng. Dikerjakannya di PowerPoint ya Bapak Ibu, biar formatnya rapih, bagus, dilengkapi foto gitu ya. Ada gambar-gambar cantik dari produk Bapak Ibu kali. Nanti bisa dikirimkan ke sini. Nah, formnya silahkan.
Wah, ternyata saya masih belum bisa masuk. Nanti mungkin minta izin sama coachnya untuk bisa masuk ini. Karena eh, harus minta izin dulu ini sepertinya. Oke, kalau gitu mungkin masuk ke sesi tanya jawab aja, Coach. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya seputar materinya, dipersilakan. Kita masih ada waktu 10 menit nih, rekan-rekan. Kalau mau bertanya, silakan. Untuk deadline itu pengumpulannya maksimal hari Rabu ya, rekan-rekan semuanya. Diusahakan untuk menyelesaikan sebelumnya. Dan link tugasnya nanti juga akan dibagikan di grup ya. Nanti Coach Santi juga ada di grup, teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar materi, boleh banget nanti nanya di dalam grup. Saya juga nanti akan bantu support ya untuk hal-hal yang teknis ya. Oke, silakan. Ada waktu sekitar 5-10 menit. Kalau mau ada yang pertanyaan seputar materi tadi tentang leadership, dipersilakan. Jadi saya ambil kesimpulan sedikit ya, tadi banyak sekali yang dipelajari dari materinya Coach Santi gitu ya, tentang bagaimana leader ya, leader itu bukan sekedar bos yang menjabat sebagai pimpinan, tapi leader adalah orang yang memang melit gitu ya, atau memimpin ke arah mana timnya akan mengarah gitu ya. Terus kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan juga gitu ya. Nah, ini mungkin nanti perlu disesuaikan dengan tipe leadershipnya masing-masing gitu ya. Kadang-kadang yang memang ada yang sifatnya autokrasi gitu ya, ada juga yang sifatnya mungkin demokratis, nah atau yang transformational nih yang komplit gitu ya. Jadi silakan nanti bisa diterapkan dalam bisnisnya masing-masing seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan mungkin terkait materinya? Di chat mungkin ada coach, coba dicekkan di chat. Sudah coach, ini tanyanya teknis-teknis aja sih. Kalau misalnya nih ada mungkin ya yang agak masuk ke materi, kalau timnya cuma berdua gimana? Apakah job desk-nya harus dibagi dua atau mungkin ini ya apa double job gitu kali ya? Boleh coach. Hmm. Baik, saya akan jawab. Ini sebenarnya kalau berdua suami istri juga bisa, sudah termasuk tim. Jadi nanti berbagi tugas, misalnya yang satu bagian produksi, satunya bagian untuk promosi. Saya punya kenalan namanya Harara Art, Bu Yayu dan suaminya Pak John. Yang satu yang memproduksi, yang suami, yang satunya yang mempromosikan. Nah, untuk keuangan mereka bersama, untuk pembukaan mereka bersama. Dan mereka ini sudah jadi binaan di Pertamina, juga ada di Telkom dan sebagainya. Padahal cuma dua timnya. Yang penting punya dua tim dan solid. Nah, saya ingat juga lagi di awal-awalnya kebab Baba Raffi. Itu adalah join dari, waktu itu masih suami istri ya, sebelum berpisah. Jadi antara suami dan istri. Ya sama seperti itu. Mereka berjualan bersama, terus memilih bahan-bahan yang terbaik bersama, promosi bersama, terus mereka mulai memikirkan strateginya ternyata yang bagus adalah membuat franchise. Nah, setelah franchise itu terbentuk, nah barulah tim mereka terbentuk dengan benar, dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun berdua bisa. Nah, nanti setelah Bapak Ibu punya anak, anak saya masih kelas 4 SD. Jangan salah, saya sering itu waktu saya di Balai Kota dan juga di dekatnya gedung DPRD Surabaya itu ada Pujasera. Di situ saya ngelihat pada saat saya makan di sana, saya dilayani oleh seorang anak. Saya tanya, "Loh, kamu kelas berapa?" "Kelas 4, Bunda." Terus, "Oh, kamu bantu bapak kamu?" "Iya." Dan dia membantunya itu dengan sangat bagus. Jadi mulai dari pelayanan, Bunda mau pesan apa? Terus itu dikasihkan ke bapaknya. Nah, terus habis itu dia bisa membawa nampan seberat itu. Jadi anak kecil pun sebenarnya anak kita bisa. Cuma kadang-kadang kita yang tidak tegan apa ya, tidak tega. Padahal sebenarnya anak kita itu bisa survive seperti itu. Saya ingat saya pernah mengerjakan batik itu atas pesanan dari Oscar Lawalata pada saat dia mau ke Prancis, ke Paris waktu itu mau fashion show pakai batik. Nah, salah satu batiknya itu saya suruh anak saya yang mengerjakan untuk bagian pewarnaan. Saya aku lagi Bismillah aja gitu pada saat itu.
Dan ternyata alhamdulillah masih bisa diterima. Jadi memang kita harus mulai belajar untuk mendelegasikan pada orang terdekat kita dulu aja. Suami istri misalnya. Minta bantuan bapak ibu misalnya. Ke anak kita misalnya. Jangan melihat karena dia masih kecil, dia masih begini, dia masih begitu. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi mereka. Itu tadi makanya saya bilang, challenge your limit, not limit your challenge. Seperti itu. Anak bapak itu bisa. Apalagi kalau dia meniru keteladanan dari bapak ibu. Nah, salah satunya juga adalah anak sama ibu, kalau nggak salah Ferin Zahar. Jadi ini hanya dikerjakan oleh 2 orang karena si bapak sudah meninggal. Tapi kenyataannya produk fashion mereka itu sampai dipakai oleh Cak Daning Surabaya saat ini. Bayangkan, tim hanya 2 orang. Mereka menjahit, kerja bersama-sama. Jadi saling kolaborasi, saling menutupi kelemahan satu sama lain. Dan si anak ini memang sudah dilatih sejak dia masih SD. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Semoga bisa jadi masukan. Ya, satu pertanyaan lagi, Coach. Ini kalau misalnya ada tim yang kurang inisiatif, apa nih yang perlu dilakukan, Coach? Nah, kalau ada tim yang kurang inisiatif, maka kita harus mulai membiasakan namanya brainstorming. Tiap pagi itu dideder kalau kita bilang. Tiap pagi kita kumpulkan thread, terus ditanyain, usaha kita ini seperti ini, kira-kira ada nggak masukan? Kalau setiap hari digituin, orangnya nggak senang ngomong, lama-lama tetap akan belajar ngomong. Kenapa? Setiap hari. Allah bisa karena biasa. Mungkin pertamanya dia malu mengungkapkan, terus lama-lama dia belajar ngomong walaupun salah-salah. Yang berikutnya dia sudah mulai belajar ngomong dengan lancar. Ini saya lakukan pada saat saya membina pendamping halal justru dari karyawan Santika Fashion. Saya ngangkat mereka. Awalnya mereka nggak bisa ngomong, nggak punya inisiatif. Lalu saya latih mereka untuk langsung terjun di lapangan, mengadakan brainstorming. Ayo, hari ini kita kemana? Kita mengerjakan halalnya siapa? Foto produk siapa yang harus kita kerjakan? Mereka akhirnya belajar untuk ngomong dulu, speak up dulu. Setelah speak up, baru belajar ke tindakan, seperti itu. Mungkin dalam suatu tindakan, mungkin didampingi dulu, setelah itu baru disuruh sendiri. Misalnya kalau pameran, pertama berdua. Setelah itu sedikit-sedikit, dia harus berani jaga pameran sendiri misalnya. Seperti itu. Oke, jangan lupa ya rekan-rekan semuanya, dari pertanyaannya bagus sekali. Ini ada link absen yang harus diisi, silakan teman-teman cek di kolom komentar untuk link absennya. Jangan sampai lupa tertinggal untuk tidak mengisi absen. Gitu ya. Jadi tugasnya nanti linknya akan dibagikan di grup, jadi jangan khawatir gitu ya. Dan teman-teman juga nanti bisa bertanya juga seputar PR-nya, nanti bisa di grup juga. Jangan lupa sekali lagi link absennya untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk diisi. Terus kemudian kita akan lanjut di langkah kedua, nanti mungkin di minggu depan di jam yang sama. Sampai sini mungkin ada eh tolong diperhatikan ya rekan-rekan sekali lagi. Jadi jangan bertanya sesuatu yang berulang-ulang. Tugasnya nanti akan dibagikan lagi di grup gitu ya. Dan termasuk link pengumpulannya. Teman-teman silakan untuk mengisi absen terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut untuk materinya di eh, sesi berikutnya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Bu, mungkin terakhir ya. Ini bisnisnya sudah berjalan dan punya karyawan produksi, tapi saya mau bantu suami untuk pemasaran dan dibantu anak ke digital marketing. Apakah itu bermasalah, Bu, atau tidak? Gitu. Udah Langsung punya saya karyawan? jawab, Coach ya. Ya, silakan, Coach. Menurut saya justru sangat bagus sekali ya, karena teamwork yang awal justru dimulai dari keluarga sendiri. Jadi nanti ini juga bisa jadi regenerasi. Lama-lama si anak bisa belajar mulai dari awal sampai akhir tentang bisnis kita. Itu sangat bagus, jadi menurut saya. Nggak masalah sebenarnya. Nah, jadi nanti
Bapak Ibu sudah mulai, misalnya si Bapak bagian ini, si Ibu bagian ini, si anak bagian ini, bisa, monggo, silahkan. Nanti mungkin juga mulai misalnya nanti dalam pengerjaan PR, mau koordinasi, mau gimana dengan keluarga juga bisa. Seperti itu. Jadi nanti misalnya kita kerjakan bersama-sama. Jadi sesuatu yang berat terasa lebih ringan. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali bisnis di Indonesia itu dimulainya justru dari tim-tim kecil yang berasal dari keluarga. Entah suami istri, anak dengan ibu, anak dengan bapak. Nah, seperti itu. Jadi mula-mula dia ijen sendirian, dirjen. Lalu dia menjadi tim 2 orang, suami istri misalnya. Lalu tim jadi 3 orang, suami istri dan anak. Lalu karena sudah mulai punya cukup cuan, dia mulai bisa meng-hire seseorang untuk membantu. Nah, jadi tim 4 orang, monggo bisa. Jadi untuk memanage keuangan ya biasanya seperti ini. Silahkan monggo dilakukan. Yang penting ada leadership di situ. Jadi enggak berjiwa kaku, nggak ngebosi. Karena kadang-kadang kalau ngebosi, ngapunten, si anaknya juga jadi kabur. Karena ada beberapa waktu itu saya tanya, loh kemarin anaknya ini ikut kok sekarang enggak? Iya bun, tak marah-marahi terus. Nah seperti itu. Jadi jangan karena mentang-mentang anaknya dimarahi terus ya Bapak Ibu ya. Karena ada juga seperti itu, mentang-mentang anaknya jadi dimarahi lebih parah dari kalau marahi anak buahnya. Karena anak pun juga ada unsur ingin dihargai, ada unsur ingin dipuji, ada unsur ingin, oh ini loh aku bisa. Jadi sekali-sekali monggo diberi pujian, diberi penghargaan, reward. Saya kadang-kadang ngasih reward anak saya, misalnya setelah dia apa gitu habis ngerjain misalnya batiknya Oscar, saya kasih misalnya Lego atau saya belikan es krim seperti itu. Jadi untuk anak-anak kecil kadang rewardnya juga nggak yang aneh-aneh lah. Yang penting dia dihargai seperti itu. Monggo bisa Bapak Ibu. Oke, terima kasih Coach atas jawabannya ya, sangat menarik sekali. Jadi boleh dimulai dari keluarga karena yang akan meneruskan bisnis keluarga siapa lagi kalau bukan anak-anak dan ini ya keluarga kita gitu kan. Masa mau diserahkan sama orang lain kan kayaknya sayang gitu ya. Jadi memang pelajaran terbaik adalah ya kita berikan terhadap keluarga dulu gitu ya. Baru nanti mungkin orang-orang yang terdekat kita dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada closing statement Coach sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Baiklah, seperti tadi yang saya bilang sekali lagi, challenge your limit ya Bapak Ibu. Jadi tantanglah batasan Bapak Ibu. Jangan batasi tantangan kita. Jangan sedikit-sedikit bilang, wah nggak bisa. Wah saya sudah tua. Wah saya gaptek. Wah anak saya masih kecil. Itu berarti Bapak Ibu membatasi diri sendiri. Sekali lagi, challenge your limit. Do not limit yourself. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan Bapak Ibu dengan mindset lebih besar, usaha lebih besar. Semoga salam sejahtera untuk Bapak Ibu, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama dulu ya Coach sebelum berpisah. Boleh teman-teman semuanya yang ada di sini menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mungkin kita foto mungkin sekitar 1 menit. Ya, sekali lagi mungkin rekan-rekan yang sudah hadir boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita foto dulu. Sebentar ya. Oke, di sini saya ada 2 layar. Sudah semua? Ada lagi yang mau menyalakan kamera atau cukup? Oke, saya dalam hitungan ketiga ya. Silakan berikan gaya yang terbaik. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi gayanya nanti 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Coach Santi karena sudah mengisi acara kita pada kesempatan sore hari ini. Silakan teman-teman isi absen sebelum saya tutup untuk Zoom-nya. Untuk tugas nanti jangan khawatir, saya share lagi di grup
peserta gitu ya di grup per level, di grup level 2 tentunya. Silakan nanti teman-teman bisa cek di sana. Untuk Coach Santi masih bisa diakses teman-teman di grup ya. Jadi mau konsultasi, mau tanya-tanya tanya-tanya seputar materi dan lain sebagainya, itu sangat diperkenankan sekali. Tapi di grup ya, mungkin karena kalau sekarang waktunya sudah habis, ya, kita akan harus lanjut ke materi level berikutnya. Sekali lagi Coach Santi, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya pada pagi hari ini dan rekan-rekan semuanya gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang terbaik dari bisnis dari materi hari ini dan bisnisnya tentunya akan semakin baik ya, dan teman-teman semua yang ada di sini tentunya menjadi pemimpin-pemimpin bisnis yang luar biasa. Jauh lebih hebat dari Steve Jobs, jauh lebih hebat dari Mark Zuckerberg tadi yang sudah disebutkan gitu ya, dan dari pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, saya tutup selaku host pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.